kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Harga sembako semakin mahal, ratusan warga di Kota Mataram menyerbu operasi pangan murah. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri minyak goreng. Meriahkan HUT kemerdekaan, ribuan warga menggelar karnaval budaya berkeliling Kota Mataram. Sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah mulai mengalami kekeringan akibat dampak kemarau sejak sebulan lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat 3 kecamatan terdampak kekeringan meliputi Kecamatan Praia, Praia Timur, dan Jonggat. Dari 3 wilayah itu ada 30 dusun dari 3 desa terdampak telah mengajukan permohonan distribusi air bersih. BPBD menyiapkan 350 tangki air bersih untuk tahap awal penanganan. Pemda juga telah menetapkan status siaga kekeringan di seluruh kecamatan. Puluhan relawan bakti BUMN menggelar bagi-bagi paket makanan bergizi pada anak-anak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tak hanya membagi paket makanan, para relawan juga memberikan edukasi kepada ibu rumah tangga tentang pentingnya pemberian asupan gizi yang baik bagi balitanya. Selain mendukung program pemerintah dalam mencegah dan menurunkan jumlah anak yang gagal tumbuh, juga untuk memastikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan bagi anak dan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat mengonfirmasi terus meluasnya dampak kemarau yang menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah. BPBD mencatat hingga saat ini kekeringan telah melanda puluhan desa di 5 kecamatan meliputi Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, dan Batu Layar. Selama bulan Agustus, BPBD telah menyalurkan sebanyak 101.800 liter air bersih ke wilayah terdampak secara bertahap. Untuk mengoptimalkan penanganan, Pemda menaikkan status kekeringan menjadi tanggap darurat bencana. Penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyegel hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara karena diduga menyalahi aturan. Penyegelan dilakukan petugas dengan memasang pelang segel di halaman dan juga di bangunannya. Hal itu dilakukan sebagai tindakan hukum atas dugaan penyelewengan pengelolaan lahan milik Pemda NTB seluas 65 are. Dalam kasus ini, Kejati telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Ida, warga lokal, Mawardi sebagai kepala UPTD Gili Tramena, dan seorang berinisial AA dari pihak swasta. Ragam cara warga memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan, seperti ribuan warga Kota Mataram yang menggelar Karnaval Budaya Nusantara pada Selasa siang. Peserta hadir dengan berpakaian adat khas dari daerah masing-masing, kemudian berjalan kaki berkeliling jalan protokol di Kota Mataram, dimulai dari kawasan Islamic Center dan berakhir di lapangan Sangkareang. Tak hanya berpakaian adat, karnaval juga menampilkan ragam kesenian daerah seperti gendang belek dan kesenian dari Pulau Sumbawa, Dompu, dan juga Bima. Sejumlah warga juga tampak hadir membawa hasil panen yang melambangkan suburnya tanah Nusantara. Sini untuk
rias yang ada dengan gong genang serta ada juga serine, itu khas daripada Kabupaten Sumbawa atau suku Samawa di Pulau Sumbawa. Selain itu mungkin ada yang disampaikan Prof. Ya, harapan kami dengan HUT 80 ini Indonesia menjadi negara yang kuat, berdaulat dan maju. Selain mengajak warga melestarikan budaya dan kesenian daerah, karnaval juga bertujuan mewujudkan cinta tanah air di tengah zaman yang semakin modern. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahul Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.